sekarang kita bahas microservice security ya. Jadi security dalam microservice. Nah, apa bedanya sama aplikasi biasa ya? Kalau aplikasi biasa kan kita ada user menghadapi satu aplikasi, kemudian aplikasinya connect ke database, biasanya standar begini ya, aplikasi bisnis. Nah, seperti ini ya. Nah, gini. Ini gampang implementasinya. Biasanya kan ini aplikasi web. Jadi tiap user dia nanti akan dikasih session ID. Kemudian session ID itu tidak selalu berarti sudah login ya. Session ID itu hanya untuk membedakan siapa yang datang gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kalau kita pergi ke website e-commerce itu kan kita bisa beli tanpa bikin akun ya. Jadi kita pilih-pilih barang, kemudian kita klik check out, kemudian kita bayar, masukin alamat bayar gitu. Nah, kenapa kita punya akun ya supaya besok-besok nggak usah masukin alamat lagi kan gitu ya. Dan supaya ada historinya. Nah, tapi si aplikasi web itu kan aslinya stateless ya. Artinya dia antara request satu dengan request yang kedua itu dia nggak bisa membedakan sebetulnya ya. Nah, jadi kalau gini dia nggak bisa bedain nih. Ini ada request pertama, ada request kedua. Ya. Nah, jadi gimana caranya supaya dia bisa membedakan user ini X sama Y ini ya. Nah, setiap yang datang dia akan generate session ID. Nah, session ID ini nanti akan dia kembalikan ke sini. Misalnya di sini session ID-nya 123. Kemudian yang ini dia kasih 456 misalnya ya. Oke. Nah, ini nggak harus ada namanya karena seperti tadi contohnya e-commerce dia belanja tanpa login juga bisa. Nah, yang penting dia tahu bahwa kalau ada request berikutnya yang masuk ke sini, ini punyanya siapa nih? Apakah punyanya X atau punyanya Y? Nah, dia tinggal lihat aja session ID yang dibawa. Kalau misalnya dia bawanya 456, ya berarti ini dari sini gitu ya. Nah, kemudian si session ID ini bagaimana supaya dia tetap dibawa terus setiap kali request. Nah, kan intinya di situ ya, supaya dia bisa mengidentifikasi. Nah, maka biasanya si 456 ini session ID ditaruh di tempatnya si user. Nah, ada biasanya 3 mekanisme kalau yang tradisional. Yang pertama kita bisa pakai cookie. Yang kedua kita pakai HTML form ya. Jadi HTML form di situ kita bikin input hidden, kemudian dalamnya session ID. Yang ketiga kita bisa selipkan di URL parameter. Jadi tiap dia ngakses ke sini kita kasih di URL-nya session ID sama dengan 456 gitu ya. Nah, tentunya ada plus minus. Kalau form ya kan belum tentu action-nya pakai form, bisa aja dia cuman ngeklik aja requestnya get, nggak ada formnya ya, berarti kita pakai URL param ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian zaman sekarang zaman JavaScript bisa satu lagi, yaitu kita bisa pakai local storage ya, local storage yang kemudian nanti bisa kita pasang di header, HTTP header ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau satu aplikasi. Bagaimana kalau microservice? Nah, kalau microservice bentuknya tidak seperti ini. Jadi, kita punya banyak service. Nih, ada A, ada B, kemudian ada C, ya. Nah, kemudian si user ini, dia bisa aja mengakses langsung ke aplikasi. Bisa juga dia melalui perantara, misalnya dia lewat proxy depan atau lewat API gateway. Nah, gini ya. Atau bisa juga dia buka aplikasi C, tapi aplikasi C-nya ini ingin mengakses data kita datanya si user di aplikasi yang B gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini ada beberapa kasus di mana ini ya, ada di sini satu. Ini kasus kedua, di mana yang mengakses data ini bukan usernya langsung. Nah, jadi problem pertamanya adalah ini. Ini ada datanya user. Kalau misalnya diakses langsung seperti gini, ini nggak ada masalah ya, karena seperti ini kita bisa identifikasi bahwa oh ini benar orangnya, jadi kita bisa kasih datanya dia.
Nah, masalahnya adalah yang minta data ini bukan orangnya langsung tapi lewat aplikasi lain ya. Nah, jadi di sini ada masalah yang namanya delegation ya. Dia mendelegasikan akses terhadap datanya ke aplikasi yang lain. Nah, kemudian aplikasi ini ada beberapa kondisi ya. Nah, di sini ada kita tinjau dari dua ini. Apakah aplikasinya first party atau third party? Ya, first party itu artinya dibikin oleh aplikasi yang sama gitu ya. Misalnya kita pakai Facebook Mobile. Facebook Mobile kan mengakses data kita di Facebook. Nah, itu berarti kita ngakses data lewat aplikasi mobile, tapi yang bikin Facebook juga gitu. Atau yang kedua, misalnya kita pakai aplikasi yang lain, misalnya apa ya, aplikasi lain yang dia pengen posting ke akun Facebook kita, tapi aplikasinya dibikin sama perusahaan lain. Nah, kadang-kadang misalnya kita ngopi di mana gitu, ada akses gratis, tapi dengan syarat nanti kalau kita login, nanti dia posting bahwa kita sedang nongkrong di situ gitu, kan ada ya seperti itu. Nah, itu namanya third party, jadi yang bikin orang lain. Oke. Nah, kemudian di sisi lain kita juga punya jenis-jenis aplikasi yang akan mengakses ini, ya. Nah, jadi di sini kita kasih nama dulu supaya lebih jelas ya. Ini kita bilangnya apa ini? Orang ini biasanya user ya. Oke. Kalau di terminologi ini namanya adalah resource owner. Kenapa? Karena resource owner ini artinya dia pemilik resource. Resource itu artinya data. Jadi data yang punya data dia ya. Oke, kemudian aplikasi yang menyimpan data, ini kan data kita di sini nih. Misalnya data kita di Facebook, ada foto kita, ada macam-macam. Nah, itu adalah namanya resource server. Oke. Nah, kemudian aplikasi yang mengakses data kita, tapi aplikasi lain yang mengakses data kita yang kita delegasikan tadi, ini namanya client app. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, berdasarkan kategori client app ini bisa kita bagi menjadi apakah dia yang pertama apakah dia bisa simpan secret, bisa, atau kita bilangnya confidential client. Confidential ini artinya bisa menyimpan data rahasia ya, confidential. Nah, gini. Kemudian ada lagi yang dia nggak bisa, berarti public client. Kemudian nanti ada lagi klien-klien yang memiliki keterbatasan input ya, jadi limited input. Nah, gini. Oke. Nah, dari beberapa faktor ini kita bisa menentukan bagaimana proses ini terjadi, ya. Dan di sini nanti kita akan menggunakan protokol yang namanya OAuth. Kenapa kita pakai protokol OAuth? Karena semua orang pakai OAuth gitu. Jadi tutorialnya banyak, yang implement juga sudah banyak, jadinya kita tinggal ikut aja. Daripada kita implement protokol sendiri, nanti nggak ada yang bisa, terus kemudian kita integrasi dengan yang lain susah. Kalau kita assign programmer, nanti ya kita sendiri yang harus ngajarin. Kalau OAuth kan tinggal suruh browsing belajar OAuth, nah nanti kan bisa sendiri. Nah, di sini ada satu pihak lagi, yaitu yang namanya auth server. Auth server. Nah, auth server ini bisa beda, bisa sama nanti ya. Kalau dia first party, biasanya yang membuat auth server dan yang client app dan yang ini semuanya satu perusahaan. Contohnya misalnya kita login Gmail, kemudian mengakses YouTube atau Google Drive atau Google Docs. Itu kan satu keluarganya Google semua ya.
Nah itu kalau kita buka Google Drive atau Google Docs dari handphone, maka itu aplikasi first party namanya, karena yang bikin dia juga gitu ya. Nah, oke. Nah sekarang apa contohnya aplikasi klien yang confidential? Itu contohnya aplikasi web based yang server side. Jadi kalau kita bikin aplikasi pakai Java, pakai PHP, pakai Python, pakai Ruby, yang di hostingnya di server, yang klien user tidak punya akses untuk melihat source code-nya, baik yang posisi di compile ataupun yang asli ya kan. Kalau Java kan sudah kita compile. Kalau ini pokoknya tidak punya akses langsung ke aplikasi, itu namanya confidential client ya. Kalau yang usernya punya akses langsung, seperti contohnya aplikasi web yang client side, misalnya SPA, Vue.js, Angular, atau aplikasi yang diinstal di device-nya klien, seperti aplikasi desktop atau aplikasi Android mobile atau iOS. Nah, itu namanya public client. Kenapa? Karena aplikasinya ada di device-nya si user, sehingga kita tidak bisa kontrol mana yang kita protect, mana yang enggak gitu. Mau diprotek bagaimanapun pasti bisa dibuka gitu ya. Android bisa di-decompile, kemudian kalaupun di-encrypt ya somehow kita harus simpen key-nya, dan itu ya pasti gitu. Ya intinya adalah aplikasi kita itu tidak bisa menyimpan sesuatu yang rahasia, makanya disebut dengan public client ya. Nah sekarang berdasarkan dua faktor ini, first party atau third party dan jenis kliennya ya, kita bisa membedakan flow ini, pilihan flow-nya, caranya ya. Kalau misalnya dia first party, paling gampang kita menggunakan flow yang namanya resource owner password. Artinya si aplikasi klien ini langsung aja menampilkan halaman login. Jadi si usernya input aja username passwordnya di situ, kemudian kita teruskan ke out server, dicek benar atau salah. Kalau benar ya kasih token, kalau salah di reject gitu ya. Nah jadi di sini biasanya paling gampang adalah flow yang namanya resource owner password ya. Nah ROP sama di sini juga resource owner password ya. Kalau mobile meskipun yang buat satu perusahaan nggak boleh harusnya. Nggak apa-apa, justru lebih gampang ini, kan dia tinggal menampilkan halaman login, kemudian inputnya langsung kita terusin. Nah, kenapa ini nggak boleh di third party? Karena dia bisa merekam password kita. Kalau kita input nih misalnya, ya kan? Nah, ini nggak bisa. Jadi resource owner password ini semuanya bisa ya, resource owner password. Nah, yang third party ini gimana? Karena third party ini ya, masa kita masukin password kita di aplikasi lain gitu ya. Usernya nggak confidence, kita yang bikin aplikasi juga nggak confidence ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, kita bedakan apakah dia confidential atau public. Kalau dia confidential, kita bisa pakai flow namanya authorization code. Kalau dia public, ya, zaman dulu orang-orang pakainya flow namanya implicit. Tapi implicit ini nggak secure. Kenapa nggak secure? Nanti kita akan lihat. Nah, jadi sekarang dia pakai outcode juga. Rekomendasi terbaru dia pakai outcode juga. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku karena dia nggak bisa simpan secret ya. Nah, jadi di sini dia pakai yang namanya PKCE namanya. Nah, proof key ntar kita lihat Google. Nah, gimana kalau limited device? Limited device ini nanti ada flow tersendiri namanya flow device ya. Nah, sekarang kita lihat yang paling standar dulu ya, yaitu outcode ya, outcode. Nah, jadi tadi di sini kita punya ini flow yang paling ini ya, maksudnya yang paling secure, yang paling direkomendasikan itu ya pakainya outcode ya. Nah, di sini ada user, dia akan menggunakan client app untuk mengakses ke resource server ya. Nah, gini server. Kemudian ada out servernya. Kalau dia pertama dia mau coba langsung ya. Oke, dia mau pakai ini terus ke sini. Nah, kata resource server nggak bawa token, ini siapa? Ditolak kan pasti ya. Nah, kemudian biasanya si client app juga kalau lihat ini request tanpa token, dia udah nggak mau proses. Jadi dia bilang, ini langkah pertama ya,
Nah, dia bilang langkah kedua, kamu belum login nih, saya nggak kenal, nggak bawa token lagi. Redirect dulu, pergilah ke out server. Nah, nomor 3. Nah, dia ke out server. Nah, ke out server ini tergantung kondisinya. Ada 2 kondisi. Dia sudah login atau belum. Kalau belum login, suruh login dulu sama servernya. Jadi misalnya contohnya gini, kita udah buka Gmail di tab pertama. Kemudian kita buka aplikasi pihak ketiga yang mau mengakses ke Google Drive. Misalnya draw.io pernah ya? Pakai ya? Bikin diagram kan pakai itu ya. Kata draw.io mau authenticate pakai apa? Pakai Google. Nah, klik. Nah, kita akan di-redirect ke Google. Karena kita udah buka Google di tab yang pertama, maka langsung muncul consent page. Kalau belum kan berarti suruh login dulu kan. Nah, kalau sudah login, maka ditampilkan consent page. Consent page itu kalau kita akunnya banyak kayak Google kan biasanya banyak. Nah, suruh pilih mau pakai akun mana. Setelah itu dia akan menampilkan ini ada aplikasi namanya Draw.io pengen mengakses Google Drive kamu. Boleh atau enggak. Nah, di situ bisa allow, bisa reject. Kalau reject ya selesai. Nah, kalau misalnya kita bilang allow, nih kita asumsikan dia udah login ya. Berarti dia ke sini nomor 4 ini dia menampilkan consent nih. Untuk mengetahui itu login atau enggak itu dari Si out servernya sendiri, iya cookies, ke sini. Nah, nomor 4 ini dia menampilkan consent ya, consent page. Ini ada aplikasi C, mau ngakses data kamu di R, boleh nggak gitu ya. Nah, misalnya kita bilang oke, ini nomor 5 kita bilang oke. Ini namanya orang-orang bilangnya out dance, karena bolak-balik gitu ya. Nah, kita bilang oke, di nomor 5 sini oke. Ini kita bicara tadi apa? Ini ya, outcode ya. Berarti asumsinya ini web base nih, web base yang server side ya. Maka kita akan dikembalikan di nomor 6 ini. Nah, ini gambarnya sudah kacau. Nah, nomor 6 kita akan dikasih outcode ya sama dia. Outcode ini pendek biasanya, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, outcode ini kita bawa ke client app nomor 7 ya. Nah, kemudian sama client app kita ganti warna biar nggak terlalu pusing. Dia akan menukarkan ini ke sini nomor 8. Nah, nomor 8 ini dia akan bawa ini nih client ID. Jadi si klien ini harus sudah terdaftar dulu di sini. Kalau dia belum pernah daftar dia nggak bisa. Kemudian yang kedua, nah ini client secret atau API key atau apalah gitu ya. Pokoknya ini ada random string secret, dia harus simpan di sini dan nggak boleh bocor ya. Makanya di sini confidential ya. Nah, kemudian yang ketiga baru dia bawa outcode-nya. Nah, gini ya, outcode. Kemudian kalau ini semuanya dicek sesuai, maka si out server akan menerbitkan access token. Nah, sini 9 access token dan refresh token. Ya. Access token biasanya masa berlakunya singkat, misalnya 30 menit gitu ya, sebentar. Kalau dia sudah expired, maka bisa diperbarui dengan refresh token. Jadi bawa refresh token nanti dikasih access token yang baru gitu. Jadi si user nggak usah login lagi. refresh token ada expired juga? Ada, tapi biasanya panjang, bisa sebulan, bisa ini. Refresh token juga bisa di refresh lagi ya. Ada juga beberapa yang ininya setahun gitu refresh tokennya. Jadi seperti itu. Nah, udah nih dia dapat ya access token dan refresh token. Token ini ada 2 macam ya, 2 macam. Nah, ini makanya ini sebetulnya hanya bentuk token aja. Jadi jangan jangan terlalu dipersulit ya. Ada yang namanya opaque token. Opaque token itu adalah random string yang tidak ada business meaning-nya. Nah, lawannya adalah value token. Jadi di dalam token itu ada informasi user sama dengan apa. Nah, ini biasanya value token biasanya mostly di encode menjadi JWT. Nah, nggak wajib juga JWT, tapi ya orang-orang semua pakai JWT ya kita ikut kan gitu.
Intinya adalah value token itu di dalam tokennya ada datanya, ada tulisannya user ID, expirednya kapan, ininya kapan, dan terakhir ada signature-nya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar diterbitkan oleh si out server. Nah, sehingga nggak harus dicek lagi. Nah, kemudian udah punya akses token nih. Nah, barulah dia pergi ke ini, ke resource server, ke sini. Ini nomor 10. Nah, gini. Resource server, begitu dia terima akses token, ya, tergantung nanti dia akan melakukan validasi. Bener nggak ini token, jangan-jangan token palsu gitu kan ya. Validasi. Nah, gimana caranya validasi token? Tergantung value token atau opak token. Kalau opak token karena dia random string, maka dia harus nanya lagi ke out server, ini punya siapa. Tapi kalau JWT atau value token, ya dia tinggal lihat aja isinya datanya, nanti ketahuan ini punya user siapa gitu ya. Oke, kalau sudah oke tokennya, baru dia balikin datanya. Selesailah kita di flow out code ya. Nih nomor 11. Nomor 12 sih. Karena nomor 11-nya kan dia validasi token ya. Nah, gini validasi token. Nah, itu namanya outcode. Nah, gimana kalau public client? Public client berarti dia tidak bisa menyimpan client secret, ya. Nah, zaman dulu orang pakai implicit. Apa itu implicit? Jadi implicit itu di langkah nomor 4 setelah dia consent, ya, maka langsung diterbitkan akses token. Jadi akses tokennya lewat luar, ya. Nah, bedanya ini kan namanya secure channel karena dia atau back channel istilahnya. Back channel itu artinya tidak terlihat sama user. Nah, yang depan ini namanya front channel. Nih yang kuning ini front channel ya. Nah, jadi karena dia tidak bisa simpen client secret, ya percuma juga dikasih client secret, ya kan? Jadi orang semua bisa request. Jadi ya akhirnya orang pakainya implicit. Pakai implicit itu akses token langsung diterbitkan di langkah nomor 5 ya. Jadi dia nggak menerbitkan outcode tapi langsung terbitkan akses token. Biasanya kalau implicit itu tidak ada refresh tokennya biasanya. Jadi ya udah berlakunya sebentar aja kayak login aplikasi web biasa gitu ya. Nah, itu seperti itu implicit. Nah, cuman implicit itu tidak secure. Kenapa? Karena akses tokennya keluar, ya kan? Dia ditaruh di link redirect. Nah, link redirect ini bisa diintercept, ya. Terutama di aplikasi mobile. Jadi kalau aplikasi mobile itu biasanya di sini udah pernah bikin aplikasi mobile belum? Udah. Pernah bikin deep link kan ya? Deep link. Deep link. Deep link. Deep link itu kita meregister URL tertentu dengan di matchingin sama satu aplikasi. Jadi misalnya kita ngeklik link bukalapak.com, itu kan kebuka langsung Bukalapak ya. Nah, itu namanya deep linking. Nah, jadi kita mendaftarkan URL. Jadi URL aplikasi klien ini kita daftarkan di Android-nya. Itu daftarin di Android. Jadi waktu kita bikin APK, kita di manifest-nya itu kita bisa daftarin deep link gitu. Jadi aplikasi kita bisa dibuka kalau ada link apa gitu ya. Kalau link. Okay. Nah, jadi bagaimana aplikasi klien, misalnya gini, aplikasi klien kita kan tadi Vue.js atau Android lah, saya gitu ya. Berarti kan dia harus punya akses token. Nah, gimana caranya? Begitu di langkah nomor 5, begitu oke, langsung dikasih akses token. Biasanya kalau ditaruh di URL. Nah, jadi kalau misalnya aplikasinya Vue.js, kita baca URL-nya, kita parsing, potong-potong, ambil akses tokennya. Biasanya dia pakai hash variable tuh, ya. Jadi kita ambil dari parsing dari situ, dari URL, ya. Nah, kalau di web masih lebih gampang karena kan redirect itu yang melakukan kan browser. Redirect itu tidak bisa diintercept sama JavaScript. Jadi kalau kita terima redirect itu JavaScript-nya nggak tahu. Maksudnya nggak bisa lihat 302 tuh dia nggak bisa lihat, jadi lebih secure. Tapi kalau Android, begitu kita terima redirect, itu kan biasanya kita register menjadi deep link sehingga begitu di redirect aplikasi kita kebuka.
aplikasi kita kebuka, kita parsing linknya, kita ambil akses token, simpan di lokal buat ngakses ke belakang gitu ya. Nah, problemnya yang bisa mendaftarkan deep link tadi itu bebas, tidak dibatasi. Jadi kalau ada aplikasi orang lain mendaftarkan ke link yang sama, nanti keluar pop-up-nya di Android-nya atau di iOS. Ini ada 2 aplikasi nih yang bisa handle nih. Kamu mau pilih yang mana? Sama aja kayak kita ngeklik link di WhatsApp. Nanti kan kalau kita browsernya nginstal Opera sama nginstal Chrome, nah nanti kan kasih pilihan tuh. Nah sama di link juga gitu. Jadi kalau kita bikin aplikasi aja, misalnya APK, daftarin ke URL-nya Bukalapak gitu. Begitu kita klik Bukalapak, nanti ditanya, kamu mau buka Bukalapak atau buka aplikasi kamu gitu. Ya. Nah kalau misalnya namanya user kan kita nggak tahu ya. Kalau dia klik itu berarti akses tokennya dapat sama aplikasi yang itu. Nah makanya itu tidak secure-nya di situ karena si akses token itu dia datangnya lewat front channel, jadi kan kelihatan bisa di-intercept, bisa macam-macam. Nah itu nggak secure di situ. Nah gimana solusinya? Solusinya akhirnya zaman sekarang orang pakai PKCE namanya, proof key for apa ya? Saya lupa. PKCE. Proof key for code exchange. Nah ini gini. Proof key for code exchange. Ini kita save dulu deh. Udah kepenuhan. Ini apa? OAuth 1. Nah, PKCE itu gini. Tadi kita punya user, kemudian dia mengakses ke client app, kemudian client app-nya ke out server. Setelah dapat token akan dipakai buat mengakses ke resource server. Ya. Nah, jadi waktu dia pertama ke sini kan belum bawa token ya. Kan belum bawa token ya, pertama kali kan usernya belum authenticate nih ya. Langkah pertama. Nah, di langkah pertama si client app dia akan generate generate code. Nah, code-nya ini misalnya 1 2 3 4. Oke. Kemudian dari code ini dia akan bikin derivation atau turunan. Saya lupa namanya, verifier dan challenge code. Yang mana challenge, yang mana ini ya. Pokoknya dia bikin turunannya, derivationnya. Misalnya ini setelah di ini nanti functionnya ada pakai SHA berapa gitu ya, 256 atau apa. Misalnya jadi 5678. Ya. Nah, ini menggunakan algoritma satu arah ya. Jadi tidak bisa di reverse ke sini. Nah, ini yang atas yang dia generate 1 2 3 4 ini namanya challenge. Yang bawah namanya verifier ya. Nah, ini verifier. Oke, yang bawah namanya verifier. Oh, terbalik, sorry. Ini yang aslinya namanya verifier. Yang ini namanya challenge. Jadi intinya kalau kita punya 1 2 3 kita bisa generate ke sini, tapi kalau kita punya ini maka kita nggak bisa ke sini. Nah, nggak bisa ya. Ini satu arah nih ya. Nah, yang dikirim hasilnya dulu ya. Nah, jadi di sini dia generate, berarti kan dia punya 2 angka nih ya. Kemudian dia akan suruh usernya, oke, kamu login dulu lah sana, minta apa? Minta kamu out dulu ke sana ya, nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia bawa challenge-nya 5678. Ini dibawalah sama dia ke sini. Ya kan? Nomor 3. Kemudian nomor 4 kan consent ya. 4 consent. Kemudian 5 oke. Ya, ini misalnya consentnya oke. Nah, di sini dia simpan di sini dia bawa client ID nih. Dan state biasanya ya.
Di sini ini challenge-nya, state-nya misalnya ABCD. Ini challenge-nya. Ini state namanya. Nah, dia simpan di sini. Ada state, ada challenge. Kan ini kan datangnya banyak ya. Jadi dia perlu membedakan nih ini challenge-nya siapa gitu. Maka di sini dia ada ABCD. Ini dia simpan 5, 6, 7, 8. Kemudian oke. Nah, begitu ke sini dia akan kembalikan outcode. Oke, outcode dibawa lagi dong ya ke sini ya. Bawa lagi nih nomor 5. Nah, begitu nomor 5 dia akan menukarkan outcode dengan akses token dong. Kan butuhnya akses token kan. Nah, dia bawa ke sini. Yang dia bawa ke sini yang pertama adalah code, outcode ya, ini nomor 6. Dia bawa outcode, state sama verifier. Oke, outcode-nya misalnya apa nih? X, Y, Z. Nah, ini dia kasih X, Y, Z ya. Kemudian state-nya ini tidak rahasia ya, ABCD ini ya dia nggak apa-apa. Kemudian verifikasinya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, nanti sama server, sama out server, dia akan query dari database, cari code challenge yang state-nya ABCD. Dia dapatkan ya 5, 6, 7, 8. Nah, dia akan generate nih 1, 2, 3, 4 menggunakan function yang sama di sini. Dia generate apakah hasilnya ini atau enggak. Kalau hasilnya ini berarti kan oke. Nah, baru dia terbitkan akses token. Jadi akses tokennya lewat back channel. Akses token, dan di sini juga bebas saja kalau mau mengeluarkan reverse token boleh. Karena kan secure. Nah, gitu. Selanjutnya sama flow-nya. Ya. Jadi bedanya dia generate one time password. Ini kan gitu. Nah, ini namanya flow PKCE. Spring Security mesti implementasi sendiri ya? Gini, kalau Spring Security itu dulu dia pernah bikin satu set. Jadi dia bikin out server, bikin resource server, sama bikin client app. Client app itu kan gunanya buat login ya. Jadi single sign on itu aplikasi yang mau ikutan single sign on itu namanya client app. Misalnya kita mau login with Google, login with Facebook, nah itu client app. Jadi dia dulu punya 3. Kemudian waktu dia naik ke Spring Security 5, dia mau rewrite akhirnya yang sekarang sudah selesai itu baru resource server dan client app. Jadi out servernya dia nggak bikin. Belum baru mau bikin. Ya mungkin 2 tahun lagi baru selesai itu. Nah, jadi biasanya alternatifnya kita bisa pakai Keycloak. Keycloak open source dan dia sudah support. Cuman terakhir itu Keycloak itu justru nggak bisa OPAC token. Jadi kalau ada requirement OPAC token dia nggak bisa. Tapi dia udah support PKCE. Nah, kalau Keycloak bisa customize nggak? Kan udah ada database sendiri nih. Oh bisa federated. Dia bisa query ke database existing. Dan ada flow juga misalnya untuk kayak misalnya reset password itu beda kalau ini biasanya kan kirim. Oh, kalau itu nggak bisa kayaknya. Paling ini apa? Kalau tidak butuh PKCE masih bisa pakai out server yang lama. Out servernya Spring yang lama itu kan dia hanya menyediakan fungsi authorization code flow. Implicit sih dia ini, tapi kan kita tapi kan nggak secure. Jadi pakai outcode, kemudian nanti dia kan cuma menyediakan itu aja ya. Reset passwordnya ya implement sendiri gitu. Atau yang existing apa? Spring Boot. Iya, berarti tinggal nambahin itu aja. Itu Spring out 2, Spring Security out 2. Jadi sebelum mau paling di-upgrade aja. Minta ada contoh kan? Ada. Yang authorization code ini kemarin error. Nah, saya sampai tadi pagi saya enggak. Itu malah udah saya bikin kok di sini. Ya. Jadi karena saya tambah-tambahin di security config-nya jadi semuanya jadi ke secure gitu.
Oh. Ini redirect. Nih sini nih. Nggak jalan. Multiple authentication. Ini Reset code-nya ada. ini implement ini resource owner password buat Android soalnya. Jadi yang form base yang buat aplikasi web plus resource owner password. Nah, ini yang authorization server-nya, Pak. Iya, pakainya out server sama. Ada itunya. Ada out servernya. Soalnya saya juga bingung apa ya, kayaknya sih kena kalau dalam Paling itunya aja filternya biasanya apa? Yang security-nya ya. Unmatcher-nya iya. Itu bikin dua, yang satu buat API, yang satu buat ini. Resource. Buat resource. Enggak, yang satu buat API yang JSON berarti kan lewat OAuth kalau saya nih. Terus ada yang buat HTML itu lewat Spring Security biasa gitu. Jadi bikin dua config security. Tapi dia suka ini nggak sih apa? Nanti tinggal ordernya yang mana yang duluan. Jadi dia tetap ngikutin prioritas. Jadi misalnya kita biasanya sih yang security HTML itu taruhnya di bawah karena dia sapu jagat gitu. Jadi yang API dulu, kalau API-nya nggak lolos, misalnya dia nggak bawa token OAuth ya, nggak bawa akses token, berarti kan gagal tuh di autentikasi yang pertama, baru dia kedua dia ngecek session ID gitu. Nah paling salah di order biasanya. Ordernya, kalau yang ordernya yang session ID duluan di atas, dia nggak akan pernah sampai ke sini gitu. Karena udah dimakan semua sama yang itu. Sama aja kayak kita Jasper Report ya. Jasper Report itu ada yang HTML-nya itu harus di atas. Jadi PDF itu di bawah justru urutannya. Kalau kita kasih ke PDF, nanti dia kalau template PDF-nya nggak ada, dia nggak bisa ke HTML gitu. Tapi kalau HTML nggak ketemu, dia bisa nyari ke PDF gitu. Sama aja yang itu juga gitu. Paling masalah itunya sih biasanya. Dan harusnya kan kalau ini login terus kalau yang defaultnya kalau udah login, kalau misalnya gagal kan muncul ini gagal. Kalau sukses itu biasanya mungkin ke klien. Kalau pakai OAuth setelah sukses login, dia biasanya ke redirect ke klien app-nya lagi. Ini klien app-nya apa? Instansi lain sih. Bukan, maksudnya web base. Web base. Kita harus redirect ke dia lagi. Kan ada redirect URI-nya. Soalnya kan ketika dia hit pertama kan HTTPS authorize ya. Iya, authorize. Itu terus langsung di redirect kan, dia belum login. Redirect login page. Setelah login itu dia pasti harusnya balik ke consent page. Iya. Harusnya consent page abis itu. Kalau itunya nggak ke situ, kalau nggak ke situ berarti config OAuth-nya yang masih belum benar. Itu ya, malah. Tapi nggak sampai kenanya. Ya. Oke, nah ini dia tidak mengurus masalah ini ya, tidak mengurus masalah encryption ya. Jadi salah satu prasyarat yang OAuth kita harus jalanin di atas HTTPS. Ya, itu satu. Terus yang kedua, nanti ada beberapa pilihan untuk mengatur izin akses permission. Permission itu bisa kita bikin centralized. Jadi nanti di akses token itu ada permissionnya detail. Aplikasi A boleh ini, aplikasi B permission detail. Itu pendekatan pertama. Atau pendekatan kedua, ya udah di situ akses token itu cuma berisi informasi dia aja, username-nya siapa gitu. Nah nanti masing-masing aplikasi yang punya database sendiri yang mapping dari username itu dia boleh fitur apa saja gitu. Nah itu nanti tergantung ininya sih, tergantung proses bisnisnya. Apakah mau decentralize, misalnya punya HRD, yang HRD-nya ini mau ngatur semua aplikasi gitu. Nah itu kita bagusnya centralize. Atau centralize kan nanya terus nanti kan? Enggak, kan waktu login langsung kita kasih daftarnya. Oh iya. Di dalam akses tokennya di JWT-nya kasih aja semua detail lengkap.
Itu harus centralized itu sih. Kalau centralized untuk nge-revoke permission bisa di satu tempat gitu. Kalau yang ini paling kita cuma bisa, kalau mau yang pendekatan kedua paling kita cuma bisa ngatur sampai aplikasi A boleh, aplikasi B nggak boleh. Nah di aplikasi A detailnya menu mana boleh, menu mana nggak boleh itu di internal aplikasi gitu. Oke, seperti itu security OAuth ya, PKCE. Nah, kalau yang device nanti bisa lihat di ini aja, di dokumentasinya Google. Dia ada tutorial Google OAuth device. Nih. Ini device biasanya buat TV, kamera. Jadi kalau kamera zaman sekarang habis motret, kita mau upload langsung ke cloud. Nah, itu dia pakai OAuth. Sama TV. Apa yang OpenID Connect itu. Berarti kan kita tinggal nambahin endpoint aja kan sesuai. Betul. Dengan OAuth OpenID itu cuma tambahan ID token aja sih. Jadi waktu keluar selesai proses biasanya kan keluarnya access token dan refresh token. Kalau OpenID kita harus ngeluarin ID token. Tambahan lagi tag 1 ID token gitu. Iya, tokennya jadi ada 3. Ada access token, refresh token sama ID tokennya itu dapetnya dari ID token itu enggak generate lah. Yang generate ya si itunya. Si out servernya. Out servernya. Makanya out servernya sudah support itu belum gitu. Udah support OpenID. Nah, kalau keluar ini kalau dia bilang support, nah ini sebetulnya ya cuma dikit sih yang wajib itu. Nih. Issuer, subject, audience, sama expired. Sama out itu audience. Iya, out itu aplikasi apa yang boleh token ini ditujukan untuk aplikasi apa? Biasanya client app. Oh, berarti client ID-nya berarti bukan. Client ID biasanya. Kalau yang di security auth itu kan ada tabelnya kan ada resource ID. Iya, itu ini. Jadinya jadi ini. Jadi itu ya. Jadi dia bisa akses resource apa aja. Enggak, sebetulnya sih ini intinya harus ada di token. Nah, apakah ini nanti diperiksa atau enggak, itu terserah si resource servernya. Kalau diabaikan ya nggak apa-apa. Nggak wajib. Pokoknya ini harus ada di token. Expired sama tanggal terbitnya IAT, issue at. Gitu. Oh, tanggal terbit. Out time tanggal loginnya. Out itu audience tadi. Nah, out time. Out time. Iya, kapan dia authenticate-nya? Coba sebentar lagi deh. Database itu mana? Yang wajib cuma 4 ini kok. Cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5.